orang Sunda yang pergi ke Banten, dan perannya di Banten itu bukan cuma sekadar jadi ulama, bukan sekadar jadi guru agama, tapi juga menjadikan Kesultanan Banten terikat penuh dengan Khilafah Utsmaniyah. Jadi menyatukan kesultanan di Indonesia, di Nusantara, dengan kekuasaan Islam yang lebih global, yaitu di Turki, di Arab, yang bernaung di bawah Utsmani. Masalahnya gini, kalau kita punya daftar pahlawan yang banyak, yang bukan hanya dari tahun 1900-an, kita punya Pangeran Diponegoro, kita punya Sultan Sultan Hasanuddin Makassar, atau Sultan Ageng Tirtayasa, atau Tuanku Imam Bonjol, atau Tuku Umar, macam-macam lah. Apakah mereka itu semua berjuang untuk Indonesia? Berjuang untuk NKRI? Ternyata di Jawa Barat ini masih banyak fansnya loh. Masih banyak fansnya loh. Orang yang dianggap oleh negara sebagai pemberontak. Bahkan bukan cuma Jawa Barat. Saya ke Sulawesi Selatan, masih banyak yang hormat sama Kahal Muzakkar. Saya ke Aceh. Aceh itu tokoh Tengku Daud Berue. Wah, itu dihormati sekali itu. Beda dengan narasi Jakarta yang menggambarkan ketiga tokoh ini sebagai pemberontak gitu loh. Berarti ini apa? Ada perbedaan konsepsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah, teman-teman semua, senang sekali bisa berjumpa dan kita bertemu di tempat yang istimewa ini, di waktu yang istimewa ini, yang cerah ya, di mana sebenarnya kan kalau teman-teman pergerakan tuh habitatnya malam. Ya. Jadi memang ini agak menyelisihi fitrah ya. Makanya kurang rame ya. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi ini kalau yang morning person ini insya Allah orang terpilih. Wah, lebih istimewa daripada kalong-kalong itu ya. Baik, alhamdulillah ya, kita jumpa di sini dan tidak lupa pula kita sampaikan salawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mencontohkan kepada kita semua arti kepahlawanan yang sebenarnya. Karena gini, kalau kita bicara terminologi pahlawan, kita itu kadang mungkin tidak begitu mengetahui tentang bagaimana asal-usul istilah ini, bagaimana pemaknaannya dari awal hingga sepanjang zaman, dan siapa saja yang layak untuk digelari pahlawan. Dan perlu juga nanti kita bahas bagaimana pahlawan-pahlawan yang selama ini kita kenal mungkin belum benar-benar kita kenal. Atau ada juga orang yang kita sangka pahlawan, ternyata dia tidak bisa disebut sebagai pahlawan. Karena ini merupakan satu hal yang sangat penting, yang bukan hanya terkait dengan momentum. Mungkin acara Ruang dan Waktu ini kita melaksanakan dengan tema jejak pahlawan, ya, karena karena ya masih bulan pahlawan, ya kan, yang tanggal 10 kemarin itu adalah hari pahlawan. Tapi sejujurnya yang namanya pahlawan itu bukan hanya berkaitan dengan momentum, tapi dia itu perlu dimaknai sepanjang waktu, gitu ya. Bukan terkait di tanggal 10 November saja. Karena kalau kita melihat 10 November itu hanya peristiwa kepahlawanan di tempat dan waktu yang sangat spesifik. Di mana? Surabaya, ya. Surabaya tahun 45. Bukan berarti kita yang bukan orang Surabaya kemudian tidak merasa itu bukan perjuangan gua. Nah, tapi tetap perlu kita tetap perlu kita maknai dan hayati lah. Tapi gini, sebelum nanti kita berpanjang lebar membahas tema-tema pahlawan, kita perlu tahu asal kata dari pahlawan itu sendiri. Ada yang tahu nggak itu bahasa apa? Bahasa Indonesia, betul ya kan? Coba, tentu kan bahasa Indonesia itu punya banyak kata serapan, ya, di mana ada
banyak kita memakai kata serapan dari bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Belanda, atau bahasa Jawa, Sunda, dan seterusnya. Nah, pahlawan itu dari bahasa apa? Ada yang tahu nggak? Pahlawan. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Oh. Sanskerta. Ada lagi? Atau bahasa Parsi ya? Bahasa Parsi? Atau bahasa Sunda? Ada Sunda pahlawan. Apa Sunda pahlawan? Jangan pahlawan. Pahlawan itu, saya agak kaget ketika ke Turki, ya, karena pas saya di Turki, tepatnya di kota Bursa, ya. Bursa itu kan ibu kota pertama Utsmani. Utsmani pindah ibu kota 3 kali tuh. Pertama ke Bursa, kemudian ke Edirne di bagian Eropa, dan yang ketiga di Istanbul. Nah, di Bursa ini, saya itu terperangah ketika datang ke satu masjid yang ada di tengah-tengah kota Bursa. Masjid ini masjid lama, dibangun oleh Sultan Orhan. Sultan Orhan itu anaknya Sultan Osman bin Ertugrul, berarti pendiri kerajaan atau khilafah, negara Utsmaniyah, ya. Nah, anak daripada Osman, yaitu Orhan, dia mendirikan masjid di Bursa, dan di masjid itu dia tuh membubuhkan sebuah prasasti. Prasasti yang bertuliskan kapan dibangun ini masjid, dibangun oleh siapa, tentu dengan bahasa-bahasa yang puitis, ya pakai bahasa Arab. Cuma ternyata dalam inskripsi atau prasasti tadi, Sultan Orhan itu digambarkan sebagai atau digambarkan dengan gelar-gelar yang banyak. Seperti biasa Sultan, ya kan, ada gelar Sultanul Ghazi, ya, sultannya para Ghazi, para mujahid. Dan yang saya agak menarik, ada tulisan begini di Bursa, di masjid tadi tuh, bahwa Sultan Orhan disebut sebagai pahlawanuz zaman. Nah, pahlawanuz zaman, pahlawan. Saya mikir, pahlawan berarti bukan kata Indonesia dong. Karena dia tuh juga ada di Bursa, ada di Turki. Nah, saya penasaran, ini kata nih asal katanya dari mana? Bahasa Turki? Bukan ternyata. Nah, benar kata abang tadi, bahwa pahlawan itu berasal dari kata atau dari bahasa Parsi, bahasa Persia, ya. Yang memang bahasa Persia itu banyak memengaruhi bahasa Turki maupun bahasa Melayu. Di Melayu itu ada sinonim dari kata pahlawan, yaitu Johan. Nah, jadi kalau ada teman namanya Johan, makanya pahlawan itu. Ya kan? Ada berarti ya. Johan. Mang Johan, Mang pahlawan. Ya. Atau kalau misalkan yang lebih spesifik lagi, yang lebih dekat dengan kita, ingat nggak di Iran dulu tuh sebelum zaman revolusi Islam, ada presiden Iran namanya Reza Pahlavi. Reza Pahlavi. V itu kalau dalam penyebutannya Wi gitu. Jadi maksudnya itu lebih tepat disebut Reza Pahlavi. Nah, karena Pahlavi itu adalah pahlawan, gitu ya. Nah, saya itu Reza Pahlavi, ada artis Kemal Pahlavi, ya kan ya. Nah, itu pahlawan. Nah, jadi itu asal kata dari bahasa Persia yang diadopsi ke bahasa Melayu, dan dari bahasa Melayu itulah menjadi bahasa Indonesia yang kita kenal sebagai pahlawan. Nah, tapi saya ingin merujuk kembali ke Sultan Orhan, bahwasanya penyebutan pahlawan itu walaupun dia berasal dari bahasa Persia, tapi dia itu sepanjang zaman selalu dilekatkan penggunaannya kepada tokoh-tokoh yang berjasa untuk Islam. Oke? Tokoh-tokoh yang berjasa untuk Islam, untuk perjuangan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika ada kata pahlawan yang dipakai oleh berbagai macam tokoh, tapi dia tidak memperjuangkan Islam, ya maka dia itu agak janggal gitu kan ya. Walaupun memang bisa dikatakan pahlawan itu juga kata yang netral. Ya, sandingan bahasa Inggrisnya apa? Hero. Ya, hero itu makna yang sejalan kan, pahlawan juga. Dan itu
tergantung bagaimana orang memaknai makna kata hero atau pahlawan. Nah, tapi kalau misalkan berkenaan dengan konteks yang dipakai oleh orang Persia, orang Turki, orang Melayu, itu selalu dilekatkan dengan peran tokoh tersebut untuk memperjuangkan agama Islam. Oke? Nah, jadi ini ada apa keyword yang bisa kita jadikan sebagai landasan nih. Ketika pahlawan itu berkaitan dengan bahasa Persia dan penggunaannya itu selalu dilekatkan kepada Islam sepanjang zaman, maka ya makna inilah yang harus kita pegang ya, sesuai dengan sisi historisnya gitu. Oleh karena itu, ketika kita melihat banyak sekali pahlawan yang bertengger di tembok-tembok kelas kita, ya kan? Atau yang kemudian disebut-sebut dalam upacara. Nah, tentu kita harus mengklasifikasi lagi, karena ada orang-orang yang memang ini agak sensitif, bisa kita sebut sensitif ya. Ini berkaitan dengan subjektivitas soalnya. Ya, tapi harus jujur dikatakan, kalau kita berpegang dari akar keyword tadi, pahlawan yang berkaitan dengan Islam, maka kita harus melihat mana pahlawan khususnya di Indonesia ini yang benar-benar memperjuangkan Islam. Wah, tentu ini ada dong sepanjang zaman, dari zaman awal masuk Islam ke Nusantara sampai ya bahkan sampai hari ini. Banyak sekali pahlawan-pahlawan, bahkan guru-guru kita itu disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, yang kemudian direvisi oleh Abdur dengan apa? Dengan judul pahlawan perlu tanda jasa. Karena nasib guru sekarang ngenes banget. Ya, apa harus ada tanda jasanya supaya nggak kena pinjol semua guru-guru itu. Jadi gitu. Nggak lagi nih, ketika saya menelisik pahlawan-pahlawan yang berjejer dalam daftar buku pahlawan nasional Indonesia, ada orang-orang yang sebenarnya tuh perlu kita pikirkan kembali peran kepahlawanannya. Karena kalau misalkan kita berpegang teguh dengan pahlawan yang sesuai dengan definisi Islam, maka ada orang-orang yang justru selama hidupnya katakanlah menentang Islam, tapi menjadikan pahlawan. Nah, itu jasanya di mana gitu kan? Walaupun ya kata tadi ini sangat subjektif, sangat berkaitan dengan perasaan orang-orang yang mensupportnya sebagai pahlawan, mungkin ini dibahasnya agak tipis-tipis saja. Tapi saya ingin menggali lebih dalam pahlawan-pahlawan yang digambarkan atau diidolakan oleh kita sepanjang zaman, yang kemudian masuk kriteria sebagai pahlawan nasional. Karena setiap tahun istana itu selalu membuka peluang kepada daerah-daerah, kepada provinsi-provinsi untuk mengajukan nama-nama tokoh daerah sebagai pahlawan. Yang itu kemudian setiap tahun ada dan selalulah itu diperbarui, diupdate. Yang saya masih ingat itu ketika di tahun 2019 ya, 2019 apa 20? 2019 itu ada pahlawan baru yang didaftarkan sebagai pahlawan nasional, dan itu berasal dari kampung saya tuh, dari Banten. Namanya Arya Wangsakara. Arya Wangsakara ternyata dia itu bukan semata orang Banten. Saya ngomong tentang Arya Wangsakara bukan karena saya orang Banten, tapi karena ternyata sisi kepahlawanannya itu yang harusnya diakui oleh kita bukan sebatas dia berjasa untuk Kesultanan Banten, tapi untuk Islam intinya. Karena yang pertama gini, Arya Wangsakara itu adalah orang Sumedang. Jadi dia itu orang Sunda gitu. Orang Sunda yang pergi ke Banten, dan perannya di Banten itu bukan cuma sekadar jadi ulama, bukan sekadar jadi guru agama, tapi juga menjadikan Kesultanan Banten terikat penuh dengan khilafah Utsmaniyah. Jadi menyatukan kesultanan di Indonesia, di Nusantara, dengan kekuasaan Islam yang lebih global, yaitu di Turki, di Arab, yang bernaung di bawah Utsmani. Nah, itu yang menjadi utusan Sultan Banten ke Mekah ya, untuk
untuk menjadikan Sultan Banten itu punya gelar sultan yang resmi dari khilafah. Nah, namanya Arya Wangsakara. Makamnya di Tangerang, tapi dia itu aslinya orang Sumedang gitu. Jadi yang namanya pahlawan itu sebenarnya itu lintas batas gitu ya. Bukan hanya semata di provinsi-provinsi tertentu. Bukan hanya semata di kota tertentu, tapi dia itu bisa diakui oleh berbagai macam pihak. Nah, tapi yang paling penting itu mereka itu berjuang atas dasar Islam gitu loh. Nah, dari situ ada banyak sekali tokoh-tokoh yang sebenarnya perlu untuk kita pahlawankan, tapi sayang istana itu kadang ngasih syaratnya itu nggak ngotak gitu, nggak ngotak untuk mensyaratkan tokoh tertentu menjadi pahlawan yang diakui secara nasional. Sebagai contoh, istana itu mensyaratkan untuk tokoh yang diajukan sebagai pahlawan nasional harus ada fotonya. Kebayang nggak? Kalau untuk yang hidup berjuang di tahun 1900-an ya sampai 1940-an, it's okay, mungkin masih bisa dicari salinan cahayanya ya kan, atau fotonya. Lah itu yang tokoh-tokoh hidup di abad-abad lampau yang kemudian tuh bertengger kita mengenal lukisan Sultan Mataram ya kan, Sultan Agung, atau tadi Arya Wangsakara, itu gambar-gambarnya dari mana itu? Ya tentu menghayal bebas. Ya, menghayal bebas. Kayak ada dari Batak itu tokoh si Singamangaraja. Ya, si Singamangaraja yang disebut oleh kawan-kawan walaupun ini perbedaan pendapat juga ada, tapi ada yang menyebut dia ini Islam. Ya, si Singamangaraja. Dia itu punya foto yang kita kenal ataupun tahu ya, wajah terbayang kan si Singamangaraja wajahnya. Itu kan bukan foto dia, tapi itu adalah lukisan yang dilukis oleh orang Batak. Kemudian ketika diafirmasi ke tokoh yang paling tua di sekitaran Toba, yang klaimnya itu pernah melihat si Singamangaraja, mirip cuna, gitu kan? Katanya mirip. Oh ya udah, akhirnya dijadiin, gitu. Kayak mungkin itu masih ada kesaksian, masih oke. Cuma untuk yang hidup lebih awal lagi, kalau kayak Arya Wangsakara tadi tuh yang saya sebutkan. Karena Arya Wangsakara itu hidup tahun 1600-an. Sultan Hasanuddin Makassar itu juga tahun 1600-an. Tapi fotonya ada semua itu. Iya. Dapat dari mana? Nah, yang paling krusial, ini Wali Songo. Kebayang nggak wajah Wali Songo? Tahu ya? Ya. Wajah-wajahnya. Pernah nggak sih mikir Wali Songo kok orang Jawa semua itu mukanya itu? Muka-muka Jawa, muka-muka Sunda. Padahal kalau kita lihat keberasalan daripada Wali Songo, mereka orang asing semua. Ya? Ada orang Arab, ada orang Mesir, ada orang India, ada orang Cina, Wali Songo teh. Ada juga orang Campa, ada juga orang lokal, orang Jawa. Tapi kok dijawakan semua? Kenapa? Karena foto-foto Wali Songo itu diproduksi di zaman Orde Baru. Yang Orde Baru itu kita tahu sendiri, Bapak Soeharto, ya, yang begitu enjawani sekali kan. Nah, akhirnya dia punya banyak sekali klien istilahnya ya, ajudan atau apalah, penggemar gitu yang menggambarkan sejarah dengan visi ya suku tertentu. Akhirnya Wali Songo tadi digambarkan Jawa. Nah, tapi intinya kita harus hati-hati lah bahwa kita itu untuk mempahlawankan seseorang nggak harus ada fotonya. Karena kita mempahlawankan Rasulullah SAW, para sahabat, para tabiin, itu kan nggak ada fotonya. Tapi kita bisa tetap cinta. Dan syarat dari Rasul atau yang Rasul kagumi untuk umat akhir zaman, yaitu kita ini, adalah ketika kita nggak pernah bertemu Rasulullah, nggak tahu wajahnya, tapi kita cinta banget sama Rasul, kan begitu. Jadi cinta itu tidak mensyaratkan fisik, tidak mensyaratkan sesuatu yang indrawi, tapi kita merasakan bagaimana
peran mereka yang benar-benar optimal untuk Islam, untuk umat ini. Itu. Wali Songo perlu nggak gambarnya? Nggak perlu. Ya mungkin kalau anak-anak perlu ya untuk edukasi ke bocah-bocah, dan itu kan ada aturannya juga tuh. Bagaimana penggambaran yang pas supaya tidak menimbulkan prasangka bahwa sosok Wali Songo atau siapapun itu berkaitan dengan bentuk wajah tertentu dan seterusnya. Karena tadi kalau kita bicara sejarah harus hati-hati ya, supaya jangan sampai ada distorsi. Nah, tapi kalau persoalan gambar itu minor lah. Nah, kita kembali ke masalah yang lebih krusial, di masalah bagaimana mempahlawankan seseorang. Dan ini bisa kita masukkan ke dalam tantaran konspirasi, bisa. Konspirasi. Kalau misalkan kita kaitkan dengan 10 November, di mana itu adalah Hari Pahlawan yang kita akui, Revolusi Indonesia. Ini kan sebenarnya juga banyak sekali hal-hal yang perlu ditelaah gitu. Bahwasanya 10 November itu benar-benar berkaitan dengan Islam. Karena agitator utamanya dalam perang di Surabaya adalah Bung Tomo. Bung Tomo, di mana Bung Tomo itu ketika diwawancara selepas dia ngasih pidato di Surabaya, dia kebingungan untuk menaikkan semangat rakyat yang berjuang di Surabaya itu pakai kalimat apa gitu. Nah, ya akhirnya dia nggak kepikiran selain kata Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Jadi kata-kata Allahu Akbar itu adalah pekikan sepanjang zaman yang mampu menaikkan semangat umat Islam untuk meraih cita-cita tertinggi dalam perjuangannya, dalam jihadnya. Nah, apa itu? Iskariman au mut syahidan, ya, hidup mulia atau mati syahid. Nah, masalahnya semangat ini sering tereduksi oleh semangat yang lebih sifatnya itu keduniaan, hanya untuk sekadar merdeka atau mati, ya. Jadi kita dihadapkan dengan dua pilihan, ada iskariman au musyahidan, hidup mulia atau mati syahid, atau hanya sekadar merdeka atau mati. Karena gini loh, saya pernah dulu waktu kuliah sejarah di UIN Jakarta, ada kunjungan kita ke Bandung, study tour. Kita main ke museum, museum yang di kota tuh apa? Museum militer Siliwangi. Yang Siliwangi. Hah? Wangsit apa? Mandala Wangsit. Saya main ke sana. Kita main ke sana, Mandala Wangsit. Itu kan banyak diorama lah, banyak benda-benda peninggalan para tentara segala macam. Ya biasalah, itu tour guide-nya yang dari museum menjelaskan ini itu segala macam bla 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 bla. Nah, itu di ujungnya dia menjelaskan, tahu nggak katanya, ya semua ini adalah semangat para pahlawan kita yang berlandaskan atau yang mereka itu ingin mengejar dua tujuan, salah satu di antara dua tujuan. Saya waktu itu udah hijrah kan, saya nyelutuk aja, hidup mulia atau mati syahid. Langsung ditimpalin kata si penjaga museumnya, enggak, merdeka atau mati. Lah apa bedanya ya? Jadi maksud saya apa? Ada semacam sekularisasi bahkan di kalangan penjaga museum atau narasi sejarah yang ada di negeri ini yang mereduksi semangat pahlawan itu untuk hanya sebatas menjaga tanah air, untuk merdeka, terbebas dari penjajahan. Nah, dan semangat untuk membela tanah air ini direduksi kembali hanya semangat untuk menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masalahnya gini, kalau kita punya daftar pahlawan yang banyak, yang bukan hanya dari tahun 1900-an, kita punya Pangeran Diponegoro, kita punya Sultan Sultan Hasanuddin Makassar, atau Sultan Ageng Tirtayasa, atau Tuanku Imam Bonjol, atau Tuku Umar, macam-macam lah. Apakah mereka itu semua berjuang untuk Indonesia?
berjuang untuk NKRI? Hah? Enggak. Kenapa tidak? Karena NKRI belum dikenal kan? Itu. NKRI belum ada. Ya, saya nyeruput dulu. Ya, belum muncul. Ini tadi mana ya? Gini loh. Tahu nggak asal kata Indonesia? Kalau tadi kita tuh ngomongin asal kata pahlawan, sekarang lebih enak lagi nih ke asal kata Indonesia. Tahu nggak? Selama ini kita mengatakan Indonesia harga mati, Indonesia akan menang lah kalau di bola. Tahu nggak asal kata Indonesia? Yang menciptakan kata Indonesia orang mana? Orang asing, atau Belanda, lupa. Orang asing? Apa orang Jawa? Orang Belanda? Nah, sebelum kita telisik siapa pembuat nama Indonesia, kita bedah dulu tuh nama Indonesia. Indonesia itu terdiri dari dua kata sebenarnya, ya, kata Indo dan kata Nesia. Indo, ada yang tahu Indo itu apa? Indo itu adalah Indo itu berakar kata dari sebuah nama sungai. Sungai, ya, bukan Sungai Citarum ya. Sungai yang membuahkan nama Indo namanya Sungai Indus. Tahu Sungai Indus di mana? India. India, ya, yang sekarang jadi Pakistan. Tapi Pakistan India juga sebenarnya, ya kan? Dia berpisah gara-gara dipecah Inggris juga itu. India atau Pakistan. Indus. Dan dari Sungai Indus itulah melahirkan peradaban sungai yang namanya peradaban India. Gitu. Yang memang di mana-mana tuh peradaban dunia rata-rata lahir dari sungai, ya kan? Nah, itu kata Indo dari kata Indus atau India. Kata Nesia itu berasal dari bahasa mana? Atau maknanya apa? Tahu? Nesia. Pulau. Pulau, kepulauan. Dan dia itu berasal dari bahasa Yunani. Yunani untuk menyebut pulau, kepulauan namanya Nesos. Nah, ketemulah tuh India plus Nesos dipercantik jadi Indonesia. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan namanya adalah Raden James Logan. Ada Raden ya? Enggak, dia nggak ada Radennya ya. Dia namanya James Logan. James Logan gitu. Saudaranya apa? X-Men. Dia itu orang Skotlandia. Ya, orang Skotlandia, dan dia menciptakan nama Indonesia tadi di tahun 1850. Ya. 1850. Pangeran Diponegoro berjuang berjihad melawan Belanda itu 25 tahun sebelum James Logan kepikiran nama Indonesia. Tahun 1825 Pangeran Diponegoro. Berarti mengatakan Pangeran Diponegoro adalah pahlawan Indonesia, itu namanya adalah ahistoris. Gitu. Karena nama Indonesia muncul belakangan. Sementara yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh tadi yang lebih tua, mereka tidak memperjuangkan Indonesia. Yang mereka perjuangkan memang skala daerah, tapi yang mereka pertahankan itu bukan cuma semata merdeka tanah air, tapi merdeka secara keagamaan. Merdeka untuk menentukan hukum sendiri. Karena Belanda itu pengen penetrasi hukum barat, hukum company. Sementara orang pribumi yang dipertahankan oleh para pahlawan, mereka punya hukum, itu adalah hukum Islam. Karena salah satu alasan Pangeran Diponegoro itu berjuang melawan Belanda diungkapkan oleh beliau ketika beliau tuh udah ditangkap, ya, udah ditangkap dan dibuang ke Manado. Pangeran Diponegoro bilang bahwa saya itu sangat marah, ya, Aukamakol. Saya itu sangat marah kepada company, kepada Belanda, karena Belanda berusaha memasukkan hukum-hukum Eropa. Sementara orang pribumi itu sudah punya hukum suci dari Nabi. Oh, berarti emang syariat yang dipertahankan.
Islam yang kemudian diperjuangkan oleh para pahlawan. Belum ada nama Indonesia. Nah, ini kan salah satu penggeseran opini sejarah gitu, sehingga untuk mengatakan, atau kalau misalkan ada orang yang ingin memperjuangkan Islam sebagai dasar kehidupan sosial atau bahkan negara, dikatakan tidak menghargai jasa para pahlawan. Pahlawan yang mana dulu nih? Karena kalau kita menyebut pahlawan sebagai pembela Indonesia, ya itu pahlawan yang mungkin ada di tahun 1900-an. Tapi kalau pahlawan itu maknanya sangat luas sebelum tahun-tahun itu, ya mereka juga memperjuangkan hukum Islam. Sehingga orang-orang yang pengen Islam itu tegak, mereka juga punya landasan yang sah. Selain landasan dalil, landasan normatif, tapi juga yang paling juga yang terpenting diantaranya adalah landasan historis. Jadi nggak usah takut gitu loh. Itu satu hal distorsi yang kemudian berkaitan dengan kronologi. Nah sekarang distorsi yang berkaitan dengan konsepsi, dengan pemahaman. Saya kasih contoh apa yang saya tulis di pengantar bukunya Bang Kang Mulyana, ya. Dia punya buku apa? Memburu Sang Imam. Wah. Itu kan saya tulis kata pengantar dan saya cerita begini di situ. Saya ini tadi udah cerita ya di sana tuh. Saya ini lahir di Tangerang, walaupun bapak orang Bandung. Nah, selama saya hidup dari kecil sampai kuliah, saya nggak pernah tuh mendengar teman-teman di sana ngomongin sejarah yang sebutlah, kita sebut satu nama misalkan. Nggak pernah ada diskusi sejarah berkaitan Pak SMK gitu, Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Dan saya mendapatkan image beliau dengan yang saya dapatkan dari buku-buku teks pelajaran sekolah. Wah, itu sangat negatif sekali, ya. Saya kan di rumah tuh masih suka nyimpen buku-buku paket waktu SMA. Ada buku paket sejarah, saya review lagi. Dia nyebut Kartosoewirjo, dia adalah pemberontak yang tidak setuju dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu. Pokoknya ada kesimpulan-kesimpulan seperti itulah. Ya, itu pengalaman saya ketika di Tangerang, di Jakarta. Saat pindah ke Bandung, nikah sama orang Bandung, itu ketemu sama beliau, ya, sama orang-orang di Kadatuan, sama teman-teman di aktivis di Jawa Barat. Kok Pak SMK disebut tuh sih? Bukankah dia pemberontak ya? Ternyata saya dapati ada beda konsepsi antara Jakarta dengan Jawa Barat, padahal tetanggaan gitu loh. Namun orang Jakarta, karena dia epicentrum kekuasaan, jadi narasi-narasi yang dikeluarkan oleh sekolah, oleh acara, oleh apapun yang sifatnya resmi adalah ya versi negara. Nah, kalau di Jawa Barat yang memang pernah menjadi basis dari gerakan tertentu, ya sebut saya gerakan Pak Kartosoewirjo. Dia orang Jawa tapi berjuang di Sunda. Jadi kalau saya baca bukunya Ayub Rosidi itu lucu tuh. Kata orang Sunda mah, yang berantem Kartosoewirjo kan Pak Karto ya kan ya. Yang berantem Pak Karto dan Pak Karno, tapi jadi korban tuh Pak Karta dan Pak Karna ya. Maksudnya apa? Emang Tatar Sunda ini walaupun Tatar Sunda ini dia tuh selalu menjadi pusat perubahan nasional gitu loh, ya. Nah, tapi terlepas dari itulah. Intinya saya ingin mengatakan bahwa ternyata di Jawa Barat ini masih banyak fansnya loh. Masih banyak fansnya loh. Orang yang dianggap oleh negara sebagai pemberontak. Bahkan bukan cuma Jawa Barat. Saya ke Sulawesi Selatan, masih banyak yang hormat sama Kang Muzakkar. Saya ke Aceh. Aceh itu tokoh Tengku Daud Bereh. Wah, itu dihormati sekali itu. Beda dengan narasi Jakarta yang menggambarkan ketiga tokoh ini sebagai pemberontak gitu loh. Berarti ini apa? Ada perbedaan konsepsi. Perbedaan konsepsi yang memang berakar dari ya dia bacanya apa, dia belajarnya apa, dan dia dekat kepada siapa.
Karena walaupun sederhana, ada benernya banget itu hadis Nabi yang mengatakan, ya kamu itu tergantung temenmu. Kalau temenmu itu, koncomu itu tukang parfum, ketularan wanginya. Kalau tukang besi, ketularan apaknya. Gitu. Jadi kalau kita berteman dengan orang-orang yang menganggap bahwa negara ini bisa merdeka hanya karena semangat merdeka atau mati, ya kita nanti ketularan. Dan saya pernah loh kayak gitu, ya. Saya kan bisa dikatakan orang hijrah. Saya tuh dulu tuh sebelum hijrah, sangat nasionalis sekali Pak. Upacara itu paling depan terus. Upacara paling depan, paling tegap, paling disiplin lah. Bukan berarti setelah hijrah nggak disiplin. Tapi intinya ada perubahan konsepsi ketika kita beralih pertemanan, kita beralih dunia gitu. Yang dari peralihan itu atau bahasanya kita hijrah itu, ya bukan hanya hijrah amal, tapi juga hijrah pemikiran, hijrah konsepsi, termasuk mengenai makna pahlawan. Sehingga kita tidak gampang mempahlawankan seseorang yang sebenarnya tidak berkontribusi terhadap agama, terhadap Islam. Ya mungkin dia punya kontribusi terhadap sesuatu yang sifatnya non-agama, tidak masalah. Tapi yang benar-benar kita patut untuk teladani adalah mereka yang punya kontribusi terhadap agama itu sendiri. Karena agamalah yang menjadi tolok ukur kita dalam menilai kehidupan. Nah, jadi itulah pahlawan-pahlawan yang kemudian perlu kita segarkan kembali pemahamannya, mulai dari makna kata pahlawan, siapa saja yang disebut pahlawan, berkaitan dengan kronologi tadi, ya, dan juga tentunya tentang konsepsi, ya. Nah, jadi itu mungkin yang kemudian bisa kita pantik, ya, supaya ramailah diskusi ini. Kalau saya doang ngomong, jadinya khutbah Jumat, ya, khutbah Ahad, ya, khutbah Minggu, emang gereja, ya. Jadi supaya ada diskusi, saya kembalikan ke moderator dan moga-moga bisa berbobot, bisa mantap, insya Allah. Jumat berkah, semuanya diberi nikmat oleh Allah. Mudah-mudahan siapapun yang menikmati Jumat berkah ini, Allah mudahkan segala urusan, segala rezeki. Amin.